Baik anak-anak soleh, hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 4, globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Mari kita simak video berikut ini. Silakan kalian membaca dengan nyaring ya. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lainnya, seakan tidak terpisah oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah kita tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Baik anak-anak soleh, setelah ibu membacakan teks tadi sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ya. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Kemudian berikan contohnya. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Baik, untuk soal nomor 4, gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Secara visual seperti apa ya, Bu? Nah, Ibu akan berikan contoh gambarkan secara visual. Nah, silakan diperhatikan. Nah, ini contoh globalisasi menonton, kemudian video call. Setelah itu belanja online. Ada lagi contoh lain yaitu belajar daring dengan guru atau narasumber ya. Nah, ini merupakan contoh gambar secara visual. Nanti kalian buat gambar secara visual yang lainnya ya. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda-beda bisa disebut keragaman ekonomi. Setiap orang tua tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Ada orang tuanya yang bekerja sebagai penjual kue, ada orang tua yang sebagai dokter, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai nelayan, guru, dan juga pedagang, serta orang tuanya yang bekerja di kantor. Nah, perbedaan tersebut bukanlah menjadi penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Nah, baik anak-anak soleh. Nah, di sini ada suatu pertanyaan ya. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Nah, nanti kalian jawab di sini ya. Apa saja yang mempengaruhi keberadaan tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keragaman ini?
berikut ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tulislah rencana-rencana yang akan lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Nah, nanti kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian mengenai hal-hal tersebut ya. Bisa bertanya pekerjaan ayah atau ibumu, kemudian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuamu, kemudian manfaat kegiatan ekonomi itu bagi masyarakat. Ya, kalian bisa menulisnya di buku tematik ya, halaman 33. Baik, Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran 4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat.